Cuma lawan Vietnam, Malaysia ketakutan setengah mati, pemain dilarang libur lebaran haji. Ole Romeni dan Emil Audero sampai tak percaya kok bisa timnas Indonesia punya tempat TC sebagus itu. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Publik Malaysia ketakutan setengah mati jelang laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Pemain dilarang libur saat lebaran haji. Ya, timnas Malaysia akan melawan timnas Vietnam pada laga kedua grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Pertandingan tersebut bakal digelar pada 10 Juni 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Siapapun pemenang di laga ini akan diuntungkan dan semakin dekat ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Jelang bentrokan nanti, Malaysia terkesan ketakutan setengah mati menghadapi tim sekelas Vietnam. Media lokal harian Metro lewat penulisnya Syazwan Emsar bahkan sampai mewanti-wanti para pemain Harimau Malaya untuk tidak mengambil libur usai kompetisi musim 2024-2025 berakhir ditambah Hari Raya Idul Adha. Hal itu dilakukan agar timnas Malaysia memiliki persiapan yang cukup untuk laga melawan Vietnam. Tak boleh ada libur panjang bagi para pemain timnas Malaysia. Suka atau tidak suka, pemain Harimau Malaya tak bisa beristirahat dengan nyaman meski Liga Malaysia sudah berakhir. Pemain timnas akan segera dipanggil dalam waktu dekat guna mempersiapkan diri secara matang menghadapi pertandingan melawan timnas Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Demikian tulis harian Metro. Ketakutan publik Malaysia ini tak lepas dari pandangan mereka terhadap timnas Vietnam. Menurut harian Metro, timnas Vietnam bukanlah tim biasa, para pemain Harimau Malaya pun harus banyak berkorban. Salah satu pengorbanan yang harus dilakukan adalah tidak mengambil libur panjang akhir musim dan Hari Raya Idul Adha. Jelas, timnas Vietnam yang jadi lawan Peter Klamovski dan timnya bukanlah tim biasa. Hal ini menuntut para pemain untuk berkorban lebih banyak termasuk mengorbankan liburan pasca berakhirnya Liga dan perayaan Hari Raya Idul Adha jika ingin meraih hasil positif. Laga melawan Vietnam memang sangat penting untuk dimenangi oleh Malaysia mengingat riwayat selama ini yang selalu kalah dari Vietnam. Hanya beberapa kali Malaysia bisa menahan dari lawannya yang satu ini. Sementara pada bulan Juni nanti, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penentuan melawan China dan Jepang. Laga penentuan yang dimaksud adalah soal nasib Indonesia, apakah masih berpeluang lolos ke Piala Dunia atau tidak. Jika ingin lolos, maka Indonesia harus bermain maksimal agar kemenangan bisa didapatkan. Maka dari itu, berbagai persiapan akan dilakukan oleh tim Garuda sebelum menyambut 2 pertandingan tadi. Salah satunya adalah menjalani TC di Pulau Bali. Rencananya TC itu akan dimulai pada tanggal 26 Mei mendatang. Soal tempat TC sendiri jangan ditanya mengenai kualitasnya karena sudah dipastikan timnas Indonesia akan menjalani TC yang dimiliki oleh klub Bali United yang pastinya sangat mewah. Ya, kemewahan yang kemungkinan besar membuat para pemain takjub, terutama pemain yang belum pernah merasakannya. Training center Bali yang buat pemain seperti Ole dan Emil pun takjub. Salah satu yang menjadi sorotan di balik TC yang akan dijalani oleh timnas Indonesia adalah tempatnya. Untuk kali ini, PSSI kembali memilih Bali United Training Center sebagai lokasi untuk menjalani TC. Soal fasilitas, jangan ditanya karena Bali United Training Center memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Di antaranya adalah 3 lapangan terbuka, 4 recovery pemain, ruang ganti hingga gym untuk latihan di dalam ruangan. Fasilitas itu harusnya sudah cukup untuk membantu para pemain timnas Indonesia menjalani TC selama berada di Bali. Untuk beberapa pemain timnas, terutama pemain lama, mereka pasti sudah pernah merasakan TC di Bali. Namun hal berbeda akan dirasakan oleh beberapa pemain seperti Ole Romeni hingga Emil Audero Mulyadi. Dan pemain tersebut adalah pemain yang masih baru di timnas Indonesia, sehingga saat menjalani TC di Bali itu adalah untuk pertama kali mereka merasakannya, di mana sebuah pengalaman yang pastinya membuat mereka tidak sabar. Ya, bagaimana tidak? Karena selain memiliki fasilitas lengkap, letak training center di Bali juga berada di pinggir pantai, sehingga hal itu menambah keindahan dan kenyamanan bagi para pemain timnas. Selain itu, menjadi sorotan Cina, calon lawan dari timnas Indonesia.
Berbeda dengan Indonesia yang pemainnya sudah bisa berkumpul pada akhir Mei nanti, timnas Cina masih harus menunggu para pemainnya selesai membela klub masing-masing. Itu terjadi karena Liga Cina masih berjalan dan baru dapat setengah kompetisi. Namun Federasi Sepak Bola Cina cukup cerdik, mereka tampaknya sengaja memberikan waktu lebih agar timnasnya bisa melakukan persiapan dengan maksimal. Dan itu terbukti karena Liga Cina akan berhenti sementara pada tanggal 17 Mei, baru mereka lanjut lagi pada 13 Juni. Ini berarti ada sekitar 3 minggu persiapan untuk pertandingan melawan Indonesia dan juga Bahrain. Soal situasi seperti ini, akhirnya mendapat respon dari pelatih Cina yakni Branko Ivankovic. Menurutnya, timnas Indonesia sedikit lebih diuntungkan karena para pemainnya sudah selesai menjalani musim kompetisi. Hal berbeda dialami oleh anak asuhnya karena Liga Cina masih berjalan. Indonesia sedikit lebih diuntungkan, selain menjadi tuan rumah, mereka juga memiliki waktu yang cukup untuk persiapan melawan kami. Mereka bisa memanfaatkan waktu itu untuk mematangkan taktik, tapi itu bukanlah masalah bagi kami. Kami akan datang ke Jakarta untuk menang. Itu adalah target yang harus didapat. Kami juga akan melakukan persiapan semaksimal mungkin untuk melawan Indonesia, kata Ivankovic kepada media. Timnas Indonesia juga punya training center sendiri. Ya, berbicara soal training center, sejatinya timnas Indonesia juga sudah memiliki. Bahkan, menurut kabar yang beredar, training center tersebut sudah siap untuk digunakan meski pengerjaannya belum rampung 100%. Bedanya, letak training center itu berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di KN. Jarak yang bisa dikatakan sangat jauh jika dibandingkan ke Jakarta. Mungkin karena alasan itulah PSSI belum berpikir untuk menjalani TC di sana. Untuk TC di Bali, sejatinya jaraknya juga jauh dari Jakarta, tapi paling tidak sejauh dengan TC yang ada di Kalimantan. Sedangkan TC di Bali juga sudah sangat siap dengan segala fasilitas yang mereka miliki. Dan jika terus seperti ini, bisa saja TC yang ada di IKN tidak ada yang memakai sehingga pembangunannya pun sia-sia. Hal yang membuat PSSI harus memutar otak bagaimana memaksimalkan TC. Di sisi lain, raihan 3 poin tambahan di pertandingan terakhir membuat timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengalahkan Bahrain 1-0 membantu timnas Indonesia untuk sementara menempati peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih punya kesempatan besar untuk melaju ke babak kualifikasi keempat. Timnas Indonesia saat ini memiliki 9 poin dengan selisih gol 6 dan peringkat di atas Bahrain 6 poin selisih gol minus 8 dan China 6 poin selisih gol minus 13. Jaisas dan kawan-kawan hanya tertinggal 4 poin di belakang Australia yang berada di posisi kedua. Australia memiliki 13 poin selisih gol plus 7. Dan secara teori, timnas Indonesia masih bisa melampaui Australia dan menempati posisi kedua grup untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Apabila Indonesia berhasil memenangi kedua laga tersisa, melawan China dan juga Jepang, kemudian Australia hanya memperoleh 1 poin lagi di 2 laga tersisa. Namun, di atas kertas peluang Indonesia untuk menduduki posisi kedua di grup akhir sangatlah kecil. Tapi mereka masih bisa membidik sasaran yang jauh lebih realistis, yaitu mempertahankan posisi keempat untuk melaju ke babak kualifikasi keempat. Timnas Indonesia dipastikan akan finish di posisi keempat jika mereka mengalahkan China dan Bahrain, bermain imbang atau kalah dari Arab Saudi. Jika itu yang terjadi, maka Indonesia dengan raihan 12 poin dipastikan akan berada di atas Bahrain dan China, apapun hasil di pertandingan final. Pada pertandingan kedua terakhir, jika timnas Indonesia bermain imbang atau kalah dari China, maka pelatih Patrick Kluivert dan anak didiknya masih tetap punya peluang untuk melaju, tapi harus menunggu hasil pertandingan terakhir.